Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul analisis SWOT. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Zahra Safrinda Rosyana, kemudian ada Dwi Nur Aini, ada juga Ika Zulfa dan Nurdina. Untuk materi pertama yaitu pengertian daripada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis SWOT adalah alat untuk menginsentifiskan informasi mengenai kondisi masa kini. Faktor-faktor daripada analisis SWOT yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness, kelemahan, yang ketiga ada opportunities, peluang, dan yang keempat adalah threats, ancaman. Adapun tujuan daripada analisis SWOT yaitu mengarahkan pada analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuraini dengan NIM 206190086. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang subbab fungsi dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari 4 kata, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats, di mana analisis SWOT ini termasuk salah satu analisis yang cukup simpel. Maka dari itu analisis SWOT menjadi salah satu analisis yang paling banyak dipakai bagi organisasi maupun perusahaan. Secara umum, analisis SWOT memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Jadi analisis SWOT ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara mendalam bagaimana kondisi diri kita sebagai seorang individu. Yang kedua yaitu digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal dari lembaga, perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT telah banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan sebagai pendekatan strategi bisnis mereka. Dengan melakukan analisis SWOT, maka organisasi atau perusahaan dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal mereka. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan sosial. Jadi analisis SWOT ini dapat membantu kita untuk memperoleh gambaran seperti apa dan bagaimana kita dipandang oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan di antara perusahaan atau organisasi yang lain. Jadi dengan analisis SWOT ini kita bisa mengidentifikasi faktor yang ada di dalam perusahaan kita untuk membantu melihat posisi perusahaan lain yang memiliki pelayanan atau produk yang serupa dengan perusahaan kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Zulfa Safriati dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal.
Yang pertama yaitu analisis lingkungan internal. Faktor internal ini meliputi kekuatan dan kelemahan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif. Jadi, lingkungan internal itu adalah lingkungan yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian, hal-hal yang ada dalam faktor internal ialah meliputi yang pertama yaitu sumber daya keuangan yang memadai. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga yaitu properti teknologi terkini, jadi dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Yang keempat yaitu kemampuan pemasaran yang baik. Yang kedua yaitu analisis lingkungan eksternal. Ialah yang terdiri berupa peluang dan ancaman yang timbul dari luar organisasi atau perusahaan. Jadi lingkungan eksternal ini adalah sebuah ancaman atau sebuah peluang yang mana itu timbul dari luar organisasi atau perusahaan. Kemudian faktor eksternal perusahaan terdiri dari peluang dan ancaman dan peluang pemasaran. Biasanya disebut suatu daerah kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Kemudian bagian-bagian yang ada dalam faktor eksternal ialah yang pertama yaitu tren bisnis. Yang kedua yaitu budaya masyarakat. Jadi di dalam berdirinya suatu perusahaan, budaya masyarakat atau lingkungan yang ada di tempat tersebut ini sangat mempengaruhi. Yang ketiga yaitu sosial politik dan ideologi. Dan yang terakhir yaitu kondisi perekonomian suatu negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke bagian metode survei. Metode survei adalah instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Bagi peneliti yang profesional, metode survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat ilmiah. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Metode survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberikan jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki. Titik berat dari penelitian survei diletakkan pada penelitian relasional, yakni mempelajari hubungan variabel-variabel sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa dipertanyakan. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya penelitian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Hal ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan dari seluruh populasi. Penelitian survei dengan demikian adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survei dapat digunakan untuk penjajakan deskriptif, penjelasan, evaluasi, prediksi, penelitian operasional, dan pengembangan indikator-indikator sosial. Penelitian survei juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah pertanyaan pokok. Seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Hasil survei juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu. Hasil survei juga digunakan untuk mengadakan proyeksi penduduk. Setelah diidentifikasi hambatan operasionalnya
penelitian digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.